Salam sehat buat kita semua, terkhusus buat Bapak dosen, begitu juga dengan teman-teman sekalian. Jadi di sini pada kali ini saya akan melaporkan hasil bacaan saya yang ditulis oleh Kadek Hema Malini yang berjudul Menelusuri Dinamika Hindu Etnis Tionghoa. Kita tahu di era global ditandai dengan masyarakat yang semakin majemuk yang dikenal dengan masyarakat multikultur. Pada penyebaran agama Hindu ini melalui jalur perdagangan, sehingga tidak hanya satu tempat, sampai ke pelosok-pelosok juga agama Hindu tersebar, misal seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Dan kemudian teologi atau Brahma Widya adalah ilmu tentang Tuhan, yang di dalam Sanskerta dan berbagai kitab suci Hindu bahwa ilmu yang mempelajari tentang Tuhan dinamakan Brahma Widya. Kata Brahma dalam hubungan pengertian tersebut adalah Tuhan yang merupakan gelar yang diberikan kepada Tuhan sebagai pencipta. Sedangkan Widya artinya ilmu atau dalam istilah lain penyebutannya adalah Tatwa Jenana. Oleh karena itu, kata Tatwa Jenana artinya sama dengan ilmu tentang hakikat, yaitu ilmu tentang Tuhan. Bagi etnis Tionghoa, Tuhan yang imanenlah yang lebih banyak atau mendapatkan fokus pemujaan ataupun permohonan. Dan begitu juga Tuhan yang transendenlah hanyalah bersifat kebaktian murni tanpa pengharapan imbalan. Agama Tao atau yang lebih umum dikenal dengan Taoisme merupakan agama yang berasal dari Cina atau Tiongkok. Dari datanya, maka agama Tao termasuk agama yang tertua di dunia ini. Umumnya diakui ada sejak 7.000 tahun yang silam, dan juga merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar orang Tionghoa. Bila ditelusuri secara lebih seksama, ternyata di balik kekuatan ajaran Taoisme ini mengandung unsur-unsur keharmonisan dan keselarasan. Penggunaan simbol bagi masyarakat Tionghoa juga sangat berperan penting untuk ritual dan prosesi upacaranya. Begitu juga untuk sebagai penghubung antara yang nyata dengan yang tidak nyata, atau antara manusia di dunia dengan roh leluhur. Pada awalnya, Cikong Bio merupakan tempat persembahyangan keluarga dengan ciri khas Tionghoa, yang mana tempat-tempat pemujaan biasa mereka sebut dengan altar pemujaan. Bio ini memuja dewa Cikong sebagai dewa tertinggi, maka Bio ini pun diberi nama Cikong Bio. Persembahyangan bagi umat Hindu etnis Tionghoa ini tidak setiap hari dilakukan, melainkan hanya dilakukan pada hari-hari tertentu saja. Persembahyangan mereka lakukan setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Menurut kalender Cina, dalam bahasa mereka disebut Chiet Chap Go. Ini ada beberapa hari-hari suci keagamaan yang mereka rayakan. Yang pertama ialah Imlek, Cap Gome atau 15 hari setelah Imlek, Cheng Beng, persembahyangan kepada leluhur atau sejenis Pitra Puja yang dilakukan setahun sekali, biasanya setiap Januari Februari. Yang keempat ada Cheng Mei, persembahyangan kepada leluhur. Yang kelima Cuko, upacara pembakaran mayat. Yang keenam Tiong Chu, identik dengan makan kue keranjang dan kue bulan. Yang ketujuh adalah Chung Xie, makan kue bacang pada tanggal 5 atau bulan kalender Cina. Ini adakan pandangan filsafat Hindu terhadap filsafat ketuhanan masyarakat Tionghoa Cikong Bio. Di dalam konsep Tuhan, dalam konsep ketuhanan, Tuhan dalam agama Tionghoa bersifat konkret atau dapat diverifikasi dan bersifat amat agung dan besar, yaitu langit dan bumi atau yang disebut alam semesta. Dari sudut pandang agama Hindu, dalam Hindu sendiri ada dua konsep pemahaman Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan dalam bentuk transendental, yaitu Tuhan dalam keadaan tanpa sifat ataupun kemampuan pikir. Yang kedua adalah Tuhan dalam bentuk imanen, yaitu Tuhan yang dikenal atau diketahui dalam keadaan sifat-sifat yang ada. Begitu juga di konsep Dewa Dewi. Yang pertama ada Dewi Bumi. Menurut orang Tionghoa, bumi ataupun tanah yang mereka sebut sebagai Dewa Dewi, Dewa Bumi yang diwujudkan sebagai laki-laki. Sedangkan Hindu sendiri, Dewa Bumi diwujudkan seperti wanita yang sangat ramah dan merupakan dambaan setiap orang. Yang kedua adalah Dewa Pencatat. Masyarakat Tionghoa memiliki dewa yang berfungsi sebagai pencatat segala kelakuan manusia semasa hidupnya. Kalau di Hindu, dewa inilah yang berwenang menjemput dan mengantarkan atma ke arah neraka ataupun surga. Yang ketiga adalah Dewi Kesejahteraan.
Masyarakat Cikongbio diwujudkan sebagai Dewi Kuan Im, merupakan dewi kemakmuran yang memiliki sifat belas kasih, penyayang, dan pengasih. Dalam Hindu, Dewi Kesejahteraan merupakan sakti dari Dewa Wisnu, yaitu Dewa Pemeliharaan dunia. Yang keempat ada Dewa Penjaga ataupun Dewa Pintu. Ini sebagai penjaga atau pelindung tempat suci. Dalam Hindu sendiri memiliki Dewa Penjaga yang lebih dikenal dengan sebutan Pengapit Lawang, yang artinya penjaga pintu masuk. Yang kelima ada Dewa Eyang Keramat Jati atau Dewa Pemilik Lahan. Fungsi dewa ini sebagai pengawas wilayah Bio dan sekitarnya. Dalam Hindu, dewa pengawas yang menjaga lingkungan sekitar pura dan wilayah di luar pura juga. Yang keenam ada Dewa Keselamatan. Dewa ini dipuja oleh masyarakat tersebut untuk mendapatkan keselamatan dan dapat melalui segala rintangan dalam kehidupan. Di dalam Hindu, Ganesha adalah dewa yang dipuja sebagai dewa penguasa rintangan dengan sebutan Vignaraja. Yang ketujuh ada Yang Semar, artinya adalah dewa penjaga rohani manusia atau Buwanal Alit. Yang ke-8 ada Dewa Trimurti. Masyarakat Tionghoa sering mengenal Dewa Trimurti sebagai dewa pencipta. Sedangkan dalam Hindu, Trimurti merupakan 3 perwujudan Tuhan dalam hal mencipta. Jadi bahwa filsafat ketuhanan dalam Tao memiliki keterkaitan dengan filsafat ketuhanan dalam Hindu, baik dari segi konsep ketuhanan dan kosmologinya. Hal inilah yang dijadikan menjadi alasan utama dalam pengintegrasian dengan bergabungnya masyarakat Tionghoa Cikongbio ke dalam keluarga besar Hindu melalui proses Sudiwadani. Budaya masyarakat Tionghoa tetap melekat dengan kuat dan membentuk dan menunjukkan suatu bentuk identitas baru, yaitu sebagai masyarakat Tionghoa Hindu. Di sekian dari hasil laporan baca saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih.